Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kelas 5 kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tak lupa kegiatan paginya, mari kita laksanakan terlebih dahulu. Teman-teman, alhamdulillah pada hari ini kita akan belajar tema 4. Sehat itu penting, subtema 3, pembelajaran 4-6. Coba teman-teman siapkan modulnya terlebih dahulu ya. Lalu kita akan berdoa sebelum belajar. Coba perhatikan gambar berikut ini. Sepulang sekolah, Lani menonton televisi. Lani melihat berita prosesi pernikahan adat Melayu yang menyajikan pantun dalam proses adat pernikahannya. Lani merasa terkagum karena baru kali ini dia melihat pernikahan adat Melayu yang saling berbalas pantun ketika prosesi pernikahannya. Sebab keluarga Lani sendiri berasal dari suku Sunda yang tidak terdapat prosesi seperti itu. Lalu Lani bertanya kepada dirinya sendiri, mengapa ya prosesi pernikahan di daerah tempat tinggalku tidak ada tradisi berbalas pantun? Nah, lalu Lani teringat tentang budaya yang pernah ia pelajari, bahwa di setiap daerah tidak selalu sama. Warga masyarakat dapat bertukar pengalaman tentang budaya daerah dengan warga masyarakat lain melalui interaksi. Interaksi meliputi berbagai bidang, baik bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Perbedaan adat pernikahan merupakan contoh perbedaan budaya. Pengenalan budaya daerah dengan daerah lain terjadi karena adanya interaksi antar warga masyarakat. Interaksi antar warga masyarakat terjadi dalam berbagai bidang seperti sosial dan ekonomi. Adapun faktor penyebab interaksi antar warga masyarakat, yaitu ada 5. Yang pertama, perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah. Yang kedua, perbedaan kondisi demografis. Yang ketiga, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Yang keempat, konsentrasi kegiatan ekonomi daerah atau wilayah. Dan yang kelima, alokasi dana pembangunan antar daerah atau wilayah. Untuk faktor yang pertama, perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah. Perbedaan sumber daya alam mendorong suatu daerah menghasilkan produk yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya interaksi orang-orang dari daerah yang berbeda. Misalnya, suatu daerah memerlukan batu bara untuk bahan pembangkit listrik, namun daerah tersebut tidak memilikinya. Maka daerah tersebut membeli batu bara dari daerah penghasil batu bara. Yang kedua, perbedaan kondisi demografis. Perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenaga kerjaan, dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan, serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Yang ketiga, faktor kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa ternyata dapat pula mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah.
Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah, yaitu transmigrasi atau migrasi secara spontan. Yang keempat, konsentrasi kegiatan ekonomi daerah atau wilayah. Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan memengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Faktor yang kelima yaitu alokasi dana pembangunan antar daerah atau wilayah. Alokasi dana pemerintah yang antara lain akan memberikan dampak pada ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah alokasi dana untuk sektor pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, dan listrik. Semua sektor ini akan memberikan dampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, pendapatan per kapita, dan akhirnya dapat meningkatkan pergerakan ekonomi di daerah tersebut. Teman-teman, setelah kita semua mengetahui faktor penyebabnya interaksi antar warga masyarakat, maka untuk berikutnya kita masuk pada pembelajaran tentang perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat merupakan tiga hal yang berbeda satu sama lain, tetapi saling berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan. Hak dan kewajiban bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Yang pertama, yaitu hak sebagai warga masyarakat. Hak sebagai warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Teman-teman, di sini terdapat bentuk hak warga masyarakat. Adanya mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban sebagai warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Berikut bentuk kewajiban warga masyarakat. Mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang terkena musibah, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, dan masih banyak lainnya. Jadi, hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Sebaliknya, tanggung jawab tercermin dari terlaksananya hak dan kewajiban dengan baik. Teman-teman, setelah kita semua sudah mengetahui apa itu perbedaan hak, tanggung jawab, dan kewajiban, selanjutnya maka perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar tersebut merupakan contoh gambar cerita yang dibuat oleh Udin. Udin telah selesai membuat buku cerita tentang si Pitung. Udin ingin memiliki kemampuan silat seperti si Pitung. Silat merupakan salah satu bentuk seni bela diri. Selain untuk mengolah seni, Udin ingin dengan membela diri badannya menjadi sehat. Semua organ tubuhnya kuat. Paling tidak ada 3 manfaat memiliki kemampuan bela diri.
Tiga manfaat memiliki kemampuan bela diri. Yang pertama, manfaat fisik. Yang kedua, manfaat emosional. Yang ketiga, manfaat sosial. Manfaat fisik. Bela diri sangat bermanfaat bagi fisikmu. Contohnya, terbentuk koordinasi tubuh, bentuk postur tubuh yang seimbang yang sangat penting untuk mengurangi timbulnya penyakit, serta menciptakan stamina dan ketahanan tubuh. Terbentuknya koordinasi otot-otot tubuh yang sangat mendukung kelancaran proses peredaran darah pada tubuh. Yang kedua, manfaat emosional. Dalam seni bela diri sendiri, kita diajarkan secara menghindari dan menghadapi lawan secara efektif dan efisien. Dengan kemampuan tersebut, kamu bisa membela diri dengan melumpuhkan penyerang sementara dan menghindari konflik berkepanjangan. Seni bela diri tidak mengajarkan kamu untuk menghabisi penyerang tanpa ampun. Dan yang ketiga, yaitu manfaat sosial. Dalam seni bela diri, kamu akan diajarkan bahwa saat dalam posisi lemah, kamu harus bisa membela diri. Sedangkan saat dalam posisi kuat, kamu harus bisa menjadi pelindung bagi yang lemah. Misalnya, kamu dapat membela diri dari bullying teman di sekolah. Nah, dalam seni bela diri juga diajarkan sistem kerjasama tim dengan cara latihan bersama. Teman-teman, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, bagaimana pembelajarannya? Apakah teman-teman sudah paham? Semoga paham semua ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Miss pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.